Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kiranya kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seruan berpuasa tidaklah kepada semua manusia, akan tetapi seruan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah khusus bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai kalian semua manusia, bukan. Akan tetapi seruan untuk melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa adalah khusus diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah, kita dijadikan dan ditakdir oleh Allah menjadi orang yang dipilih di dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu menjadi orang-orang yang beriman. Bahwa di dalam syariat atau tuntunan ibadah Ramadan atau yakni ibadah puasa itu adalah harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat wajibnya puasa. Sedangkan orang yang wajib berpuasa yang pertama harus orang Islam. Tidak wajib orang-orang Nasoro atau Yahudi, orang-orang Kristen tidak wajib untuk menjalankan ibadah. Karena syariat berpuasa ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang disyaratkan bagi kita orang-orang Islam. Maka bagi kita jika mengaku kita menjadi orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, maka wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kita mulai dari keluarnya fajar shadiq sampai datangnya waktu maghrib. Dan yang kedua, syarat-syarat wajibnya berpuasa adalah orang mukallaf, orang yang baligh akil. Baligh maksudnya orang yang sampai kepada umur dewasa, dan akil maksudnya adalah orang yang sehat rohani, yakni tidak gila. Maka jika kita mengaku sebagai orang yang baligh akil, bagaimanapun kita hukumnya wajib. Jangan sampai kita memberanikan diri untuk tidak menjalankan puasa. Karena kewajiban puasa selain Islam tadi, yang kedua adalah umur dewasa dan tidak gila, yakni orang-orang yang waras seperti kita. Ada pengecualian. Rufi al-qalam an salas. Tidak berdosa 3 golongan yang tidak menjalankan puasa. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak memperoleh dosa meskipun tidak menjalankan kewajiban. Yang pertama an-naim hatta staiqadha. Ada orang yang tidur
itu tidak berdosa, tidak menjalankan kewajiban baik puasa, sholat dan sebagainya, hatta staiqadha, sehingga ia bangun. Misalnya ada orang tidak sholat karena tidur mulai jam 11 siang sampai jam 3, tidak menjalankan ibadah sholat zuhur, itu tidak berdosa karena penyebab tadi, yaitu an-naim, orangnya tertidur hatta staiqadha, sehingga ia terbangun. Yang kedua, orang-orang yang tidak memperoleh dosa meskipun tidak menjalankan kewajiban, al-majnun hatta yaqil, orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya. Bahasanya anak-anak muda, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ini tidak mempunyai hukum. Jadi meskipun tidak puasa, tidak sholat, tidak menjalankan perintah Allah, tidak berdosa. Dan yang ketiga, as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sehingga ia memasuki usia balik atau dewasa. Jadi anak kecil tidak wajib. Maka kita kalau ingin tidak puasa, ya syaratnya harus 3 itu. Tidur, kedua gila, ketiga kecil. Maka kita jika kita tidak ada dari 3 itu, hukumnya wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi syarat menjalankan ibadah puasa yang kedua adalah mukallaf, orang yang balik dan akil. Dan yang ketiga, orang yang disyariatkan atau disyaratkan untuk menjalankan ibadah puasa adalah kuat menjalankan puasa, yakni tidak sakit. Orang sakit meskipun tidak puasa tidak apa-apa, tapi harus diperinci sakitnya itu bagaimana. Kalau sekedar sakit kepala atau panas dingin, itu tetap wajib. Kalau sakitnya parah, sekiranya dibuat menjalankan ibadah puasa itu menjadi lebih parah, bahkan berbahaya, mengganggu akan kesehatannya, nah itu dikecualikan dari syarat-syarat ini. Dan yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima, syarat diwajibkan puasa adalah mukim, yakni tidak bepergian. Maka dari itu kita yang saat ini ditakdir oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa semuanya, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan zahiran wa batinan fi afiatin wa salamah, sehingga kita terus bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita sampai sempurna dan sampai akhir Ramadan. Demikian kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila mana terdapat kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.